Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah." Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini seakan-akan mengingatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa terkadang memang kita yang melakukan sesuatu akhirnya kita menderita, tetapi kadang-kadang penderitaan itu datang dari luar dan ini kita juga tidak bisa mengantisipasi. Dan sebenarnya kalau dari diri kita pun kadang-kadang kita tidak sempat antisipasi. Oleh karena itu, mari kita terus mengoreksi, mari kita terus belajar untuk tahu kelemahan kita dan tahu kemampuan kita untuk melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya melihat bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkan kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkan supaya akhirnya dia hidup dalam sukacita, damai sejahtera. Tentu semua orang menginginkan supaya hidup dalam kebahagiaan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada orang yang mengatakan bahwa dia sudah melakukan banyak hal yang baik tetapi dia masih menderita. Mengapa demikian? Tapi saya mau katakan bahwa sebenarnya dalam hidup ini tidak ada yang namanya hidup enak, ya. Karena kalau kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup ini tanpa masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita selalu kuat, tidak mengalami sakit dan sebagainya. Tapi Tuhan selalu menjanjikan sesuatu hal untuk hidup dalam penyertaan Tuhan. Maka itu kalau kita lihat ada satu lagu yang mengatakan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji hari ini selalu enak, ya. Tapi dia berjanji dia akan selalu menyertai. Itulah suatu lagu yang sangat luar biasa. Maka itu saudara, hidup tanpa masalah itu sebenarnya tidak ada dalam dunia ini. Dan ini kita bisa lihat dalam Mazmur, ya. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa hidup manusia itu hanya 70 tahun dan hingga sampai 80 tahun. Dan selanjutnya itu adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, ini mengingatkan kita bahwa hidup ini ada batasnya. Hidup ini pasti ada masalah, ya. Dan Musa pun mengakui dalam ayat ini bahwa kebanggaan hidup manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Ini bertolak belakang dengan pikiran kita bahwa kebanggaan itu seharusnya adalah sukacita. Tapi di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, kebanggaan kita adalah kesukaran dan penderitaan. Nah, selama kita hidup ini saudara, kita takkan bisa menghindarkan diri atau lari dari masalah. Yang ada ialah bagaimana kita menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Maka itu ketika masalah datang, jangan cepat-cepat marah, kecewa dan sebagainya. Tapi marilah kita mencari solusi, jalan keluar supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi kita tak perlu mengasihani diri sedemikian rupa saat dalam masalah. Sebab bukan kita saja yang mengalaminya. Banyak orang mengalami masalah. Maka seharusnya kita belajar dan tahu bahwa tidak ada satupun manusia di dalam dunia ini yang tidak pernah mengalami masalah. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau dia menjadi seorang yang bekerja keras
Dan mungkin seorang yang kaya, dia mungkin senang-senang. Tidak mungkin demikian, karena kita tahu dan kita bisa melihat fakta-fakta di lapangan bahwa banyak orang yang akhirnya ketika berhasil justru mereka mengalami persoalan yang sangat luar biasa. Mereka tidak hidup dalam damai sejahtera. Mereka tidak lagi hidup dekat dengan Tuhan. Bahkan bisa saja meninggalkan Tuhan. Nah, ini berarti bahwa masalah itu pasti ada dalam setiap diri manusia. Maka itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa masalah? Ya, mengapa masalah? Mengapa harus ada penderitaan atau tekanan? Dan seringkali itu menimpa hidup kita sebagai orang percaya. Nah, kita sebenarnya tak perlu terkejut dengan hal ini, sebab Kristus sudah menyampaikan hal ini dari sebelumnya, bahwa apa? Dalam Yohanes 16 ayat 33 firman Tuhan berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Di sini ada satu perintah, dan ini ada satu peringatan, dan ini adalah satu hal yang membawa kita untuk memikirkan bahwa Allah telah mengalahkan dunia atau mengalahkan penderitaan itu. Maka itu dia mengingatkan supaya tetap kuatkanlah hati kita. Nah, ini yang agak susah bagi diri kita, tapi mari kita belajar untuk hidup dekat dengan Tuhan. Masalah akan selalu ada karena kita hidup di tengah-tengah dunia, saudara. Ya, kita hidup di tengah dunia di mana orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat. Maka itu tadi di awal saya sudah katakan, bisa saja kita menderita karena ulah kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Tapi bisa juga dari luar. Orang bisa berusaha untuk menyakiti kita, berbuat jahat bagi kita. Maka itulah sebabnya keberadaan orang percaya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, itu dikatakan seperti domba di tengah serigala. Ya, maka itu meskipun demikian, kita tak perlu takut. Karena apa? Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan Kristus juga sebenarnya telah mengalahkan dunia. Dengan kebangkitannya itu membawa kita akan kemenangan. Dengan kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia sudah berkuasa atas segala sesuatu. Maka itu kalau kita baca dalam Matius 28 ayat yang ke-18, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Ini artinya bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan Dia sudah menerima segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Maka itu bagi kita yang percaya kepadanya, kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, masalah dan penderitaan selalu ada, karena iblis tidak suka melihat orang percaya hidup dalam kebahagiaan. Karena itu segala cara dilakukan untuk mengintimidasi, mencuri, melemahkan dan menghancurkan hidup kita, saudara. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 10 ayat 10 ya. Namun kita juga harus ingat bahwa ada pula masalah yang memang disebabkan oleh kita, dan kita harus menyadari bahwa masalah dialami oleh semua orang. Maka itu kita harus lebih kuat dan tabah menghadapinya, sebab ada Tuhan di pihak kita. Ada Tuhan bersama kita. Firman Tuhan juga berjanji bahwa di dalam Mazmur 37 ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan akan menopang kita dengan tangannya. Maka itu bersandar, berserah, minta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari.
Maka itu saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup ini tanpa masalah. Tetapi yang Ia janjikan adalah kekuatan, penyertaan Tuhan, perlindungan, pemeliharaan, dan jalan keluar dari masalah yang kita alami. Maka itu, ketika kamu mengalami masalah, datanglah kepada Dia. Mintalah dan berilah dirimu dipimpin oleh Dia dengan kuasa Roh Kudus-Nya dan hiduplah di dalam Dia.